Maaf. Oke. Ya, saya sapa teman-teman dengan kata shalom. Shalom. Ada suara izin? Pasti dong. Sebelum kita memulaikan ibadah kita ambil saat teduh, kita tenangkan pikiran dan hati kita. Mungkin teman-teman hari ini ada rasa kecewanya, rasa tertekannya dengan sesama, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Mari kita serahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian, aku berserah kepada Yesus. 1, 2, 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya aku, ikuti dia, terus aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kita angkat pujian ini dari awal dengan iman, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti dia, terus aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Doa pembukaan saya serahkan kepada yang membawa doa. Oke, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Gimana kami bisa beribadah pada malam hari ini karena kemurahan dan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, saatnya kami akan memulaikan ibadah kami ya Bapak, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Dan berkati juga ya Bapak para hamba-Mu yang akan melayani Bapak, baik pengujian, pembawa doa, dan terlebih-lebih ya Bapak yang akan menyampaikan khotbah-Mu ya Bapak, kiranya Engkau memberkati. Dan saatnya kami memulaikan ibadah kami Bapak, kiranya Engkau memberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, bentar. Saatnya kita akan mengglori bagi Tuhan. Kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan kita mempersiapkan piring-piring rohani kita, agar ketika hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya kita mendengar, tapi dapat kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Sebelum itu, kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. 1, 2, 3. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika diserahkan anak. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika
diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal dengan iman. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Doa firman Tuhan serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan masih bersama kami. Bersyukur kalau sampai detik ini kami masih ada, masih bernafas, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan hadir dengan persekutuan kami malam hari ini. Meskipun ibadah Zoom Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menyentuh setiap hati, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu, agar firman-Mu bisa merema di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemarin malam Kak Dedi nggak hadir ya malam ini ya. Ya, Kak Dedi hubungi saya dan ini kali kedua saya sharing kepada teman-teman malam hari ini. Saya tidak berkhotbah tetapi saya hanya sharing saja. Mungkin tema yang saya bawakan di pertama kali itu kalau tidak salah tentang loneliness. Dan malam hari ini saya membawakan tema tentang true friendship, ya, sahabat yang sejati atau teman sejati. Ya, terima kasih malam hari ini banyak teman-teman yang join. Ada Putri Jelita ini baru ya, ada Putri Jelita Daily dan teman-teman semua. Oke. Malam hari ini kita akan belajar tentang true friendship. Kenapa saya mengangkat tema ini teman-teman? Karena saya merasa bahwa hubungan pertemanan kita itu menentukan masa depan kita. Hubungan pertemanan kita menentukan siapa diri kita. Hubungan pertemanan kita
Di situ kita bisa melihat nilai kita, apakah kita itu orang berintegritas atau tidak. Nah, saya sudah buat beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini biasanya ini kita diskusikan, tapi malam hari ini saya membawakan sesuatu yang berbeda. Saya membuat pertanyaan dan akan menjawab sendiri. Jadi berharap nanti teman-teman mari kita simak, sehingga nanti ada sesuatu yang kita dapat malam hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita tahu orang-orang di sekitar kita saat ini adalah teman atau bukan? Coba kita cek teman-teman kita saat ini, mereka tulus nggak berteman dengan kita? Coba kita perhatikan teman-teman yang sedang ada di dalam hidup kita saat ini, benar-benar disebut teman atau hanya sekedar teman tapi tidak sejati. Kita harus bisa membedakan teman sejati dengan teman. Ya, teman sejati itu adalah kalau menurut saya tahu seluruh kehidupan kita, tahu seluruh kesusahan kita, kesenangan kita, itu adalah teman sejati. Tetapi kalau teman-teman kita yang hanya untuk sekedar video call, ngobrol, curhat, basa-basi, perlu kita tanyakan apakah mereka itu teman sejati atau tidak. Nah, ini pertanyaan pertama, teman-teman. Bagaimana kita tahu teman kita ini benar-benar teman yang tulus atau tidak? Kita harus mengenal itu yang pertama. Yang kedua, apakah pertemanan kita mempengaruhi masa depan kita? Menurut saya ini sangat mempengaruhi, ya. Kalau kita berteman sama orang yang suka belajar, kita pasti suka belajar. Kalau kita suka berteman sama orang yang malas, kita pasti akan menjadi malas. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka melawan orang tua, tanpa sadar kita juga suka melawan orang tua. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang merokok, minum, judi, ini khusus laki-laki ya, kita juga pasti coba-coba merokok. Kalau kita perempuan-perempuan berteman sama cewek-cewek yang suka gosip, kita juga pasti nanti suka gosip. Nah, jadi pertemanan kita sangat mempengaruhi masa depan kita. Nah, coba kita cek, teman-teman di sekitar kita saat ini, apakah membawa dampak yang baik buat kita atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar tidak salah memilih teman? Nah, kita boleh berteman sama siapapun, boleh mengenal siapapun, tapi kita harus memilih teman yang pas untuk diri kita. Kalau teman-teman yang hanya memanfaatkan kita, ngapain kita berteman dengan mereka? Ya, garis bawahi teman-teman, kita boleh berteman sama siapapun, boleh mengenal siapapun, tetapi jangan sampai kita salah memilih teman, karena teman itu adalah bagian dalam diri kita. Ya, teman itu salah satu orang penting dalam diri kita. Next. Bagaimana kita membedakan teman menegur dengan kasih atau hanya mengkritik supaya kita tidak ada kemajuan? Coba perhatikan, pernah nggak sih punya teman yang kerjaannya menasehati terus, tapi sebenarnya nasihatnya itu bagus untuk kemajuan kita. Dia menasehati kita supaya lebih baik, supaya kita lebih rajin, supaya kita lebih tekun. Itu teman dari Tuhan, dan itu teman yang menegur dengan kasih. Tapi coba perhatikan, ada juga teman-teman yang hanya mengkritik. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dikritik. Biasanya yang cewek-cewek, dia tanya sama temannya, cantik nggak saya pakai dress ini? Aduh, kamu jelek banget pakai dress itu. Nah, hati-hati. Itu teman yang bukan dari Tuhan. Itu teman yang nggak tulus dengan kita. Semua dikomentari, semua dikritik, dan kritikannya itu membuat kita minder, membuat kita merasa bahwa, oh iya ya aku jelek ya, oh iya ya aku nggak pantas. Nah, hati-hati berteman dengan orang-orang seperti ini. Kita harus bisa membedakan. Kalau dia menegur untuk menjadi lebih baik, itu dari Tuhan. Dan itu adalah teman yang harus kita pertahankan. Tapi kalau segala sesuatunya kita dikritik, selalu salah di matanya, bahkan dia tidak pernah melihat kita lebih maju dari dia, itu bukan teman dari Tuhan. Dan mari teman-teman, hindari teman-teman seperti itu. Nah, apakah pertemanan kita sehat atau tidak? Coba kita cek beberapa teman kita, apakah kita itu
menjadi sehat berteman di dalam itu. Atau jangan-jangan kita punya teman 5 orang nih. Yang 3-nya itu satu geng. Jadi ketika 2 orang ini nggak ada, kita ceritain mereka. Nah, ini sangat tidak sehat, teman-teman ya. Pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan yang tidak membicarakan teman yang satu. Pertemanan yang sehat itu adalah ya apapun yang dibicarakan selalu ada orang di situ, ada temannya di situ. Jadi jangan kita membicarakan teman-teman kita di belakang. Jadi coba kita cek pertemanan kita sehat atau tidak. Pergaulan kita sehat atau tidak. Next, pertanyaan paling terakhir. Bagaimana respon yang benar dalam menghindari teman yang tidak membangun diri kita? Nah, bagaimana respon kita? Gimana ya, Kak Surya, kalau saya menghindari nanti aku dianggap sombong, aku nanti dianggap begini. Tidak apa-apa teman-teman, untuk bahasa gaulnya yang sedang viral-viral sekarang itu adalah ghosting. Nggak apa-apa, teman yang nggak baik itu kita ghosting. Ya, kita hindari. Itu tidak membawa pengaruh baik buat kita. Ya, jadi respon yang paling tepat kita menghindari teman-teman kita ini. Kalau teman-teman kita ini suka melawan orang tua, ngapain kita berteman sama orang-orang seperti itu? Yang ada kita nanti ikut-ikutan melawan orang tua. Kalau kita berteman sama orang yang suka boros, yang ada nanti kita suka boros. Jadi akhirnya belum ada pendapatan tapi sudah banyak utang. Nah, kita harus hati-hati dalam berteman. Next. Nah, ini menurut saya teman-teman ya, teman baik dan sejati akan selalu ada untukmu, baik secara emosional maupun secara fisik. Jadi teman baik, teman sejati itu, ya, dia ada di dalam perasaan kita ya. Dia tidak ada, dia bukan hanya ada di saat kita senang, no. Dia ada di saat kita senang, di saat kita bahagia, di saat kita banyak uang, di saat kita lagi acara besar-besar, enggak. Tapi teman baik dan sejati itu adalah selalu ada di setiap kondisi. Ya, dia ada baik secara emosional, kalau perasaan kita lagi hancur, lagi rapuh, teman ada di situ. Dia datang menghibur, dia datang menasehati. Kalau fisik kita lagi mungkin capek, lagi lelah, kita butuh sandaran, kita butuh curhat, teman ada di situ. Itu yang disebut dengan teman baik dan teman sejati. Coba kita lihat teman-teman kita. Kalau mereka hanya ada di saat kita senang, itu bukan teman sejati. Kalau mereka hanya ada di saat kita lagi banyak uang, traktir mereka, itu bukan teman sejati. Kalau kita hanya mungkin pergi jalan-jalan atau ke pantai, ke mall, mereka ada di situ, itu bukan teman sejati. Tapi teman sejati itu adalah selalu ada di segala kondisi, baik secara emosional maupun fisik. Ya, perasaan kita lagi senang atau susah, teman-teman hadir di saat itu. Jadi itu teman sejati. Mari kita cek teman-teman yang sekarang ini ada bersama kita benar-benar enggak teman sejati. Saya teman-temannya, saya sharing sedikit, saya itu tidak punya teman selain mamaku. Teman sejati yang saya anggap di dunia ini hanya mama saya. Karena mama saya itu adalah orang yang sangat asyik untuk ngobrol. Ya, kita bicara pelayanan, dia bisa membawa kita memiliki pandangan yang tepat. Kita bisa curhat tentang perasaan kita. Dia bukan orang tua yang suka menjudge, yang suka menghakimi, enggak. Jadi apapun yang tahu semua tentang saya cuma mama saya. Tapi kalau ditanya, saya banyak banget teman saya. Ada teman-teman saya di kampus dari berbagai daerah, ada teman-teman saya guru, ada teman-teman saya pelayanan, ada teman-teman saya di gereja, banyak teman-teman saya. Tapi hanya teman, bukan teman sejati. Mereka hanya teman, mereka hanya tahu, oh si Suryani itu ya kalau kita curhat dia mendengarkan. Oh si Suryani itu kalau kita menyampaikan sesuatu dia bisa kasih solusi. Tapi mereka nggak tahu tentang saya. Kenapa? Karena menurut saya mereka belum masuk di kriteria teman sejati. Ada yang hanya datang di saat senang, ada yang datang hanya untuk curhat tentang keluhannya, tapi tidak pernah mengerti perasaan kita. Jadi coba teman-teman kita lihat di sekitar kita. Jangan-jangan teman sejati yang kita anggap selama ini ternyata dia hanya teman saja, belum menjadi teman sejati.
Dan tentunya teman yang paling abadi dan teman yang sangat-sangat yang tidak pernah mengkhianati, yang setia adalah Tuhan ya. Tuhan itu adalah teman yang tidak pernah mengkhianati. Tuhan itu adalah teman yang tidak pernah mengecewakan ya. Pernah nggak sih teman-teman, kalian lagi sedih, lagi susah, lagi banyak masalah, kamu cuma duduk, kamu cuma ngobrol sendiri, dan kamu bilang, Tuhan aku capek. Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana, uang kuliah saya belum lunas, orang tua saya lagi sakit. Pernah nggak sih teman-teman begitu? Jadi saya simpulkan malam hari ini bahwa teman yang sejati, yang kekal itu hanya Tuhan. Ya, Yes. teman yang selalu mengerti kita. Saya sering ya teman-temannya, karena saya ini lahir dari keluarga yang besar ya, saya 9 bersaudara, itu udah biasa ramai di rumah. Ketika saya masuk di asrama kuliah, itu juga ramai anak-anak asrama. Tapi ketika saya harus terjun di lapangan, saya harus sendiri di gereja, itu sedih banget loh. Ya, dari ramai di asrama, ramai di rumah, tiba-tiba saya sendiri di gereja. Gedungnya besar, gerejanya besar, orangnya cuma saya, itu sedihnya. Kita merasa lonely, kita merasa kesepian. Tapi percayalah ketika saya merasa capek, merasa aduh pelayanan kok banyak masalah, kok sekolah banyak sekali tuntutannya di dalam mengajar, harus ini, tempat curhat, teman baik, teman sejati hanya Tuhan. Saya cuma duduk, ambil gitar, saya tidak ngomong apa-apa, cuma bersenandung dan saya cuma nangis. Dan itu Tuhan paham kok, Tuhan mengerti kesusahan kita. Tuhan mengerti kesulitan kita teman-teman. Jadi malam hari ini kita belajar jangan sampai kita salah memilih teman. Kita salah memilih teman, itu akan menentukan masa depan kita ya. Kalau engkau bergaul dengan teman-teman yang membangun, hidupmu pasti sukses. Tapi kalau engkau berteman dengan orang-orang yang tidak membangun ya, kita akan seperti mereka yang hidup dalam kemalasan. Ya. Dulu ketika saya di asrama, ya, saya tahu kemampuan saya bertemu dengan orang-orang yang bicaranya lancar, bahasanya oke, orang-orang Jakarta, sementara kita dari Nias ya, udah biasa kita pakai bahasa Nias ya. Ketika sampai di Jakarta, waduh, dari logatnya udah beda. Ketika di kelas teman-teman pada berdebat, saya tahu kekurangan saya, bahwa teman-teman yang lain belajar sejam, saya harus 1 hari. Untuk itu, saya melihat teman-teman yang membawa saya menjadi lebih baik. Saya perhatikan tuh di kelas ada 44 orang. Oh, orang ini dia suka belajar ke perpus. Saya ikut-ikut. Saya tiru gaya hidupnya tanpa dia ketahui. Saya tiru. Ada dulu yang saya contoh namanya Yetmi. Dia orang Sulawesi. Saya nggak pernah ngomong, tapi saya lihat gaya hidupnya. Oh, Yetmi ini dia suka ke perpus. Saya ke perpus. Yetmi ini dia suka belajar sebelum tidur. Saya belajar. Jadi coba bertemanlah sama orang yang membangun diri kita, berteman sama orang-orang yang membawa kita kepada hal baik, ya. Next teman-teman. What does the Bible say about friendship, ya? Apa yang Alkitab katakan tentang teman sejati? Ya, Amsal 27 ayat 17 ya. Ini sering sekali kita mendengarkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, ya. Kalau kita perhatikan itu besi itu dirancang ya. Namun membutuhkan tepaan teman-teman ya, gesekan dengan sesama besi. Ya, kita juga manusia begitu ya. Ya. Orang menajamkan sesama. Kalau ada teman-teman kita yang melukai kita, teman-teman kita yang mengecewakan kita, oke, itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi teman-teman seperti itu kita harus punya respon, menghindari ya. Jangan berteman sama orang-orang yang suka gosip. Jangan berteman sama orang-orang yang malas. Jangan berteman sama orang-orang yang suka melawan orang tua. Ya, saya anaknya family banget teman-teman ya. Jadi saya sangat kesel lihat anak-anak yang suka melawan orang tua. Ya, saya 9 bersaudara. Kami itu cewek maupun cowok nggak ada yang berani melawan orang tua. Tidak ada. Karena kita dididik, orang tua itu mendidik kita itu bukan suka menampar, no. Bukan juga memaki, tidak. Ya.
Ada saatnya kita itu, mama itu kalau kasih nasihat, dia cuma ngasih nasihat aja, kita nangis. Jadi untuk melawan orang tua pun nggak pernah gitu loh. Mungkin dulu-dulu pas masih kecil, sesekali rasa malas itu ada lah ya. Tapi malam hari ini saya bilang teman-teman ya, Alkitab mengajarkan kita besi menajamkan besi ya. Besi itu mengalami tepaannya, dia punya gesekan dengan besi yang lain, sama kita dengan manusia ya. Jadi hal biasa orang melukai kita, hal biasa orang mengecewakan kita. Tapi apakah kita mau terus dilukai dan dikecewakan orang? Tentunya tidak. Kita harus menghindari orang-orang seperti itu. Jadi apakah kita bersyukur dengan kehadiran teman-teman kita yang sempat membuat kita kecewa? Kita harus bersyukur teman-teman. Pernah bertemu dengan orang-orang yang salah, pernah bertemu dengan teman-teman yang salah. Tapi ingat, kita harus menghindari ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran malam hari ini, ya. Jangan salah pilih teman ya. Teman sejati itu selalu ada dalam setiap kondisi. Apalagi yang Alkitab katakan tentang sahabat. Ya, ini sangat familiar banget juga ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ya. Sahabat yang sejati itu, teman yang sejati itu ya. Dalam kesulitan dia hadir di sana teman-teman ya. Coba kita cek teman-teman kita. Teman-teman kita yang mungkin ada 2, 5, 10. Saya sudah bilang tadi teman sejati saya itu cuma mama saya. Banyak teman saya tapi itu merekanya sebagai teman, bukan teman sejati. Karena kenapa? Yang termasuk teman sejati itu ya dia harus ada dalam kesukaran kita. Dia harus ada dalam kesulitan kita. Yang terakhir, yang Alkitab katakan tentang persahabatan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kita mungkin di rumah baik-baik, ketika sampai di kos, ketika sampai di asrama kok jadi buruk. Nah, ini pergaulan yang buruk. Ya, kebiasaan kita yang baik akan hancur. Kenapa? Karena kejahatan itu hanya sejengkal di depan mata kita. Kejahatan itu hanya sejengkal di depan mata kita, teman-teman. Ya, percaya tidak percaya, kejahatan itu nikmat, dosa itu nikmat. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu sangat nikmat. Tapi itu hanya sesaat. Ya. Kalau kita memikirkan masa depan kita, bergaulah sama orang-orang yang tepat. Bergaulah sama orang-orang yang membangun diri kita. Bergaulah sama orang-orang yang membuat kita termotivasi. Tapi kalau mau kita hidupnya begini-begini saja, ya udah bergaul dengan orang-orang yang salah. Bergaul sama cowok-cowok yang suka merokok, minum, judi. Boleh nggak sih merokok? Boleh nggak sih judi? Apakah Alkitab melarang itu jangan merokok? Saya mau bilang sekarang, boleh nggak merokok? Boleh. Boleh nggak judi? Boleh. Tapi apakah itu berguna? Paulus berkata, segala sesuatu boleh, tapi tidak semua itu berguna. Boleh nggak pacaran, gonta-ganti pacaran? Boleh, tapi apakah itu berguna? Boleh nggak kita melawan orang tua? Boleh, tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, mungkin bagi yang masih sekolah, yang masih tinggal di rumah orang tua, belajar lakukan yang terbaik untuk orang tua. Ketika nanti engkau di perantauan, kamu akan merasa sendiri, lonely, merasa ya ampun, dulu di rumah orang tuaku saya enak. Dulu di rumah orang tuaku itu saya ditegur nggak mau dengar. Tapi ketika engkau ditegur di perantauan teman-teman, ditegur di asrama, ditegur di tempat pelayanan, sakit hatimu itu double. Jadi yuk mulai malam hari ini, marilah kita bergaul, berteman sama orang-orang yang tepat. Bukan masalah boleh atau enggak, tapi apakah itu membangun buat kita atau enggak. Teman-teman saya suka bilang begini ya, teman saya ada beberapa guru yang seumuran dengan saya bilang begini, Sur,
kamu itu nggak gaul banget sih, nggak maksudnya jalan-jalan kayak atau apa karena kamu di gereja ya kamu nggak bebas. Saya bilang bukan karena saya di gereja saya nggak bebas. Kemanapun saya pergi ya gereja ya tetap gereja. Emang mereka pantau saya? Tidak. Tapi saya memilih untuk diam, saya memilih untuk tidak pergi kalau nggak hal-hal penting. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika saya bergaul dengan orang yang salah, itu membawa pengaruh buruk bagi saya. Dan banyak nama yang harus saya jaga. Saya harus jaga nama keluarga, nama Tuhan tentunya, nama gereja tentunya. Jadi sebelum bertindak teman-teman, kita harus berpikir, ya, jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai teman-teman, oh kamu itu kurang gaul banget sih. Merokok itu hal biasa. Teman-teman, menurut saya yang lebih gaul itu ketika dia nggak merokok. Ya. Ada beberapa cowok yang merasa kurang gaul kalau nggak merokok. Cuma malam hari ini saya mau berkata bahwa kamu akan gaul di mata-mata cewek-cewek, kamu akan gaul di mata perempuan ketika engkau tidak menyentuh rokok, ketika engkau tidak menyentuh minuman, ketika engkau tidak menyentuh judi. Perempuan-perempuan akan gaul di mata, maksudnya akan bagus di mata laki-laki ketika tidak menjadi perempuan yang sembarangan. Saya selalu ingat kata dosen saya, dia pernah bilang begini, jadi perempuan itu harus murah hati, bukan murahan. Garis bawahi, perempuan itu harus murah hati, bukan murahan. Ya, bagi kita, saya juga perempuan, saya masih single. Bagi teman-teman yang masih perempuan, marilah kita menjadi perempuan, menjadi wanita, menjadi cewek yang murah hati, bukan murahan. Murahan itu dalam arti gonta-ganti pacar. Murahan itu dalam arti ngomongnya kasar, sembarangan. Murahan itu dalam arti tindakannya itu sangat tidak menyenangkan. Setiap tindakan kita selalu dihakimi oleh orang lain, itu murahan namanya. Tapi kalau kita murah hati, kita bisa mengontrol perkataan kita, mengontrol tindakan kita, mengontrol pertemanan kita, mengontrol sikap kita. Jangan sampai sikap-sikap kita itu over, dan jangan juga sampai menyinggung perasaan orang lain. Jadi teman-teman, malam hari ini kita sudah belajar. Yang paling terakhir yaitu, jangan salah pilih teman. Sekali lagi saya bilang, jangan salah pilih teman, sebab sahabat sejati selalu mengasihi setiap waktu. Ya. Mungkin malam hari ini ada yang temannya lagi toksik, ya. Ada racun di dalam pertemanan itu. Di depan baik, tapi di belakang ngomongin. Ada racun dalam pertemanan itu, yang satu kita baik, tapi yang satu kita jelek-jelekin. Ada racun dalam pertemanan itu, kita bergaul sama orang-orang yang tidak membangun, yang tidak menyenangkan Tuhan. Terakhir yang mau saya katakan, jangan sampai kita terlalu sibuk mengikuti ibadah, terlalu sibuk aktif mengikuti kegiatan rohani, terlalu sibuk menyenangkan orang lain, tapi kita lupa, kita sibuk menyenangkan Tuhan, kita lupa sibuk menyenangkan hati orang tua kita sibuk menjadi teman yang baik, ya. Selain tidak salah pilih teman, kita harus jadi teman yang baik. Jangan jadi orang yang suka memanfaatkan orang. Yang saya cerita tadi namanya si Yadmin. Kita itu sepertiga bulan itu pasti janjian kita, yuk kita ketemu nonton di mall gitu. Dan dia selalu bilang duluan, Sur, nanti aku yang bayar ya. Kenapa? Karena hal yang paling dia nggak suka sama saya katanya, hal yang paling dia nggak suka, ketika ketemu aku yang selalu bayar katanya. Bayar makan, bayar nonton. Ya. Karena saya juga punya prinsip, saya jadi teman nggak mau memanfaatkan orang. Tapi pertemanan kita itu harus ada kasih di dalam. Jadi sebelum kita ketemu dia bilang, boleh sih kita ketemu tapi janji ya aku yang bayarin makanan kita. Tapi janji ya aku yang ini. Karena kamu kemarin-kemarin
Dia selalu ngomong begitu, teman-teman. Jadi malam hari ini yuk kita sama-sama mengubah pola pikir kita. Jangan sampai kita salah pilih teman, dan jangan juga kita jadi teman yang nggak baik buat orang lain. Itu aja sharing malam hari ini, teman-teman. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih sudah menegur kami, Tuhan, supaya kami berhati-hati memilih teman, memilih sahabat yang baik. Karena teman-teman kami menentukan masa depan kami. Kalau kami bergaul dengan orang-orang yang baik, hidup kami juga menjadi baik, Tuhan. Tapi ketika kami bergaul dengan orang-orang yang salah, hidup kami menjadi salah. Bapa yang baik, ampuni kami jika pertemanan kami selama ini salah. Ampuni kami jika selama ini kami suka menusuk teman kami dari belakang, gosipin teman kami, bergaul sama orang-orang yang salah, yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami yang hanya sibuk mematuhi agamawi Tuhan, tapi lupa menyibukkan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, ajar kami mulai malam hari ini memilih teman yang baik, yang membangun kami, yang membawa kami kepada perubahan yang baik. Ajarilah kami untuk taat kepada orang tua kami. Ajarilah kami mengasihi semua orang, Tuhan. Dan tentunya ajarilah kami mengasihi Engkau yang lebih utama. Terima kasih, Tuhan. Acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami semua yang sudah hadir di ibadah Zoom malam hari ini, Tuhan. Saya tidak tahu setiap permasalahan mereka, tapi saya percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sahabat mereka. Engkau tolong mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan bertanya-tanya, Tuhan jawab. Jika mereka dalam keadaan mungkin kebutuhan ekonomi, finansial, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka yang masih sekolah, kebutuhan yang masih kuliah, kebutuhan di dalam keluarga. Tuhan memberkati keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih hidup, itu adalah sebuah anugerah terbesar dari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan kepada host. Haleluya. Ya, terima kasih buat Kakak Suryani yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Wow, sangat luar biasa ya, sangat diberkati. Kita harus menjadi teman yang sejati. Yes. Teman yang yang setia ya, satu sama yang lain, memahami satu sama yang lain, jangan memanfaatkan teman kita di saat kesusahannya, di saat dia apa tadi namanya itu. Pokoknya jadi teman yang setia buat kita semua ya. Kita belajar juga, saling belajar dan saling mengingatkan satu sama yang lain. Oke, kita lanjut. Lanjutnya apa? Doa syafaat. Ya, doa syafaat misalkan kepada doa. Oke, teman-teman luar biasa ya, teman-teman jadi sahabat. Jujur selama 20 tahun saya tidak pernah mendapatkan teman ataupun sahabat yang selalu ada sama saya, suka maupun duka. Mungkin suka sih ada ya, mungkin mereka ada di saat saya gembira, di saat saya lagi banyak mereka ada sama saya, tapi di saat saya lagi sedih, lagi butuh teman, butuh sandaran untuk curhat, mereka tidak ada gitu. Ya, nggak apa-apa lah, itu mereka. Oke, kita lanjut. Teman-teman, jika ada yang mau didoakan, boleh. Silakan. Ayo teman-teman, kasih pokok doa kalian, kesehatan, jodoh, masa depan, semuanya. Baik, terima kasih pada kita semua. Dan sebelum saya menyampaikan ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri saya ini. Nama saya dulu Antonius Pula, alamat Desa Titilesi, Kecamatan Mandi, Kabupaten Nias Barat. Itu adalah perkenalan singkat. Jadi malam ini yang harus kita doakan pertama negara kita. Mengapa kita mendoakan negara kita ini? Bahwasanya di seluruh dunia ini kita sudah tahu penyakit yang sudah tersebar
di seluruh dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Mari kita mendoakan itu supaya akan berlalu. Kedua, kita mendoakan juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, sudah menyampaikan firman Tuhan, dan supaya mereka juga memberikan hikmat untuk melaksanakan pelayanan. Dan terlebih grup kita ini, karena saya baru masuk, mari kita mendoakan supaya kita jangan lemah untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan pelayanan. Dan itu juga berdoalah terhadap saya ini, salah satu tanggung jawab di suatu gereja itu menjadi guru SM, supaya pelayanan saya ini bisa tercapai, bisa terlaksana, juga memberikan hikmat untuk melaksanakan pelayanan. Semoga pelayanan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang satu tadi negara kita, kedua pelayan-pelayan Tuhan, dan juga tadi saya dari ini untuk mendoakan dalam pelayanan saya kita menjadi guru SM, semoga menjadi kemuliaan Tuhan. Oke, teman-teman yang lain, ayo. Halo, suara saya masih kedengaran? Masih ada sukacita kah? Ayo, semangat. Ayo. Masih ada sukacita kok. Haleluya. Ayo teman-teman, perlukah saya sebut namanya satu persatu? Ayolah, kayak anak SD aja kita loh. Ayolah, kasih doa kalian yuk, pokok-pokok doanya. Siapa yang mau cepet-cepet dapet jodoh, biar nikah. Mungkin bulan depan, tahun depan. Haleluya. Kales nih. Ya, oke. Saya mau minta dukungan doa. Barusan saya dikabarin sama anggota komsel saya lagi ini. Apa namanya? Mamanya lagi sakit di Nias. Nah, sekarang lagi ngurus pulang. Dianya lagi di Medan sekarang. Anggota komsel saya ini. Terus dia mau urus untuk pulang ke Nias gitu. Mamanya, aku tanya sakit mamanya apa, katanya komplikasi banyak katanya. Jadi ya minta dukungan doa untuk mamanya. Nama anggota komsel saya ini si Endang. Terus anggota komsel saya aja ini ya. Satu lagi namanya Sri Bintang. Dan ini lagi mengalami benjolan di bagian lehernya, minta dukungan doa. Dia kemarin udah ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa katanya. Tapi ya harus gimana lagi, kita nggak tahu bagaimana kehendak Tuhan. Jadi namanya Sri Bintang. Kemudian satu lagi, Kak Serius Halawa. Kemarin dia sakitnya tetap ginjal dan sudah mengalami proses-proses semuanya, dan saya ini dalam proses pemulihan untuk Serius Halawa namanya. Ya itu aja sih, soalnya kalau hanya saya di komsel saya, karena saya mentor kan, saya hanya berdua sama Kadian, berdoa terus. Harus minta dukungan doa juga sama teman-teman lah ya. Ya biar kuasa doa itu ya Tuhan akan memulihkan teman-teman saya di komsel saya 2 orang dan mamanya yang sedang sakit hari ini. Itu aja, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Triaman. Ada lagi nggak? Ada Kak Zainal.
Oke, oke, yang pertama ini ya, karena di kampus saya kurang buku dan judul saya ini juga tentang penggembalaan, judul skripsi saya ya. Nggak ada di kampus gitu, saya bingung, belum ngapa-ngapain. Nah, doakan supaya minggu ini saya bisa ke Jakarta Pusat dan nggak ada halangan karena kan kita harus wanti-wanti karena COVID ini ya. Doakan kesehatan saya. Dan bulan 10 seminar judul, semoga itu ya, semoga dilancarkan gitu yang saya pelajari biar dikasih hikmat ya. Dan berdoa juga yang kedua buat adik saya yang ada di Padang yang lagi semester 5, dia lagi putus asa karena tiba-tiba naik uang kuliahnya 5 juta yang dulunya 2.500.000 tiba-tiba naik lagi ya, dia cepat putus asa kemarin. Dan yang ketiga berdoa buat keluarga. Itu aja. Oke, lagi. Itu ada Kak Kosa, onurnya Kak. Ayo Kak, apa pergumulannya Kak, pokok doanya Kak? Lesni mungkin bukan saya ya, tapi nanti kita doakan teman-teman kita. Kebetulan dihadir malam hari ini. Tadi tak ajak untuk Elvi Jelita dan Putri Jelita. Ini sama-sama Jelita mereka. Putri Jelita dan Elvi Jelita. Mungkin minggu depan mereka akan berangkat ke Batam meneruskan kuliah. Jurusan Pak, kita bantu dalam doa supaya nanti sesampainya di Batam tidak ada kata menyerah, tetapi bisa menggenapi panggilan Tuhan. Itu aja, Dek. Amin. Oke. Haleluya. Oke, saya minta dukungan doanya teman-teman. Saya udah lama pendam sih pokok doa ini. Sekitar 1 bulan yang lalu, bapak saya mengalami sakit. Dia sempat jatuh pingsan di rumah tetangga waktu dia mau ambil kelapa gitu. Untung bukan dari pohon kelapanya yang dia jatuh. Dalam perjalanannya dia pingsan, untung nggak di atas pohonnya. Semoga di dalam keadaan sehat. Dia udah tua sih, udah kurang lebih 60. Ya supaya darah tingginya terkontrol gitu. Karena banyak beban pikiran juga. Dan berdoa juga untuk abang-abang saya ya. 3 orang yang ada yang di Bali, di Pekanbaru, di Medan, dan 1 cewek di Medan juga, supaya mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan berdoa terlebih kepada kakak saya. Dia kurang lebih 3 tahun dia udah pindah agama, mengikut suaminya supaya dia kembali lagi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu kerinduan saya. Saya pikir-pikir untuk apa saya menjadi hamba Tuhan, tetapi keluarga saya masih ada yang seperti itu. Supaya saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat terhadap keluarga saya terlebih dahulu, dan bisa menjadi berkat terhadap sesama saya di pelayanan. Terima kasih. Oke, thank you. Oke teman-teman, ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Masih ada kah? Berdoa untuk masa depan kita. Haleluya. Oke teman-teman, mungkin udah nggak ada lagi ya pokok-pokok doa dari teman-teman, semua udah selesai kayaknya.
Kalau begitu, mari kita tenangkan hati dan jiwa dan juga pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Dan semua pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh teman-teman semua, jangan cuma saya yang membawakannya dalam doa, tapi teman-teman juga ikut membawakannya dalam doa. Oke teman-teman, kalau begitu mari kita dalam doa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga Bapa, pada malam hari ini kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya bersujud di hadapan-Mu pada malam hari ini, karena begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja Tuhan maupun tidak disengaja, baik dari perkataan kami, tingkah laku kami, dan cara berpikir kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampunilah iri dalam diri kami, agar tidak menjadi penghalang berkat anugerah-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, pada malam hari ini kami tadi telah mendengarkan firman atau renungan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan, jadikanlah kami teman yang baik kepada sesama kami, dan jadikanlah kami sahabat yang selalu ada untuk sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini ada pun beberapa pokok-pokok doa yang akan kami bawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk grup kami PPNB, kami mohon kepada-Mu Tuhan, buatlah grup kami ini semakin berkembang dan semakin maju ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua Kak Fisika yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, sembuhkanlah, jamalah setiap penyakit yang ada dalam tubuh orang tua Kak Fisika Tuhan, supaya setiap penyakit yang ada dalam tubuh orang tuanya dapat disembuhkan dalam nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota Komsel Katriaman, walaupun kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi kami mohon kepada-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka, penyakit atau masalah apapun, sembuhkanlah Tuhan, dan kami percaya dalam nama-Mu semuanya pasti akan selesai. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk saudara kami Kak Jainal, apapun pergumulannya Tuhan dalam membuat skripsinya, dalam segala hal Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, mampukanlah Tuhan dan cukupkanlah dan berikanlah dia semangat yang sangat, berikanlah dia semangat Tuhan dalam dirinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami saudara kami Osa Tuhan, di mana sekarang ayahnya lagi dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sembuhkanlah ayahnya Tuhan, jamalah setiap obat yang diminum ayahnya Tuhan, supaya ayahnya bisa dapat sembuh dalam nama-Mu Tuhan. Lindungilah keluarganya Tuhan, dan apapun juga aktivitasnya, jagalah dan lindungilah mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Elvi dan juga Putri Tuhan. Mungkin dalam minggu ini mereka akan pergi ke Batam Tuhan, dan apapun pergumulan mereka Tuhan, maka kami percaya dalam nama-Mu semua pergumulan itu akan selesai Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pada malam hari ini Tuhan, mulai dari WL-nya sampai ke pembawa renungannya, dan juga hamba-Mu pembawa doa syafaat Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sertailah kami, jagalah kami Tuhan, buatlah segala apapun yang kami rencanakan dan kami pikirkan ke depannya dapat tercapai dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mungkin akan banyak doa yang akan kami sampaikan Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu meskipun banyak Tuhan, tapi Bapa tahu apa yang perlu bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sangat-sangat jauh dari kata sempurna. Kami serahkan di dalam tangan anak Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang saya serahkan kepada WL-nya. Adek Delvi, silakan Dekku. Haleluya. Terima kasih buat Kakak Lesni yang udah bawa doa bagi kita semua. Oke, kita langsung penutup.